Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Dalam tuntunan Tuhan kita merasakan kasih-Nya yang begitu dalam. Saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, hari terakhir di bulan Maret. Kita boleh sampai di hari terakhir bulan Maret, semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan kemampuan kita. Mari menghadap Tuhan dalam doa, mari berdoa. Bapa yang baik, penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tetap nyata. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian saudara firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema kita dikasihi, dikaboroi. Saudara-saudara yang kekasih, dikasihi adalah salah satu kebutuhan mendasar semua orang. Dikasihi membuat seorang merasa diterima. Dengan hal itu, ia memperoleh rasa aman dan memungkinkan baginya merasa dihargai sebagai satu pribadi. Kasih yang benar adalah menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang berharga. Dari firman Tuhan ini kita membaca tentang janji Tuhan yang memberkati umatnya dan mengaruniakan pemulihan yang menyenangkan. Ia mengasihi umatnya melalui karya penebusan. Allah mengenal mereka secara pribadi, sehingga memanggil setiap orang dengan namanya. Karena mereka adalah milik kepunyaan Allah, umatnya akan disertai dan dilindungi dalam setiap perjalanan, membebaskan dari musuh dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Saudara, di mata Allah, umat pilihannya adalah pribadi yang berharga dan mulia. Umatnya akan dikaruniai keturunan
dan menghimpun mereka di Sion, kota Allah. Saudaraku, jika kita menyadari bahwa Tuhan telah, sedang, dan akan terus berkarya dalam hidup ini, maka kita tidak akan takut terhadap apapun. Kita adalah ciptaannya yang dibentuk untuk kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kita telah ditebus, dosa kita saudara telah dihapuskan. Saudara, kasih Allah dinyatakan melalui pemeliharaan, penyertaan, dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Merenungkan dan menghayati kasih-Nya bagi kita, menyadarkan betapa kita berharga di mata-Nya. Allah sedemikian mengasihi kita, saudara, manusia yang berdosa. Mengasihi seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Kita pun diutus untuk menyatakan kasih bagi sesama. Mengasihi dengan tulus sehingga orang lain merasa diperlakukan sebagai pribadi yang berharga, merasa diterima dan merasa aman. Saudaraku, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, mari saya mengajak kita semua, teruslah menyatakan kasih kepada sesama. Kasihilah dengan tulus, dengan murni, sehingga kita boleh merasa tenang bersama di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Mari berdoa. Kasih-Mu yang tulus, murni telah Engkau perlihatkan. Kristus menghapus dosa kami dan kami hidup dalam kasih-Mu. Biarlah kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu, mengasihi Engkau dan sesama. Kami mengaplikasikannya sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa, Engkau melihat kami semua. Ada begitu banyak saudara-saudara kami selalu rindu untuk mendengarkan renungan harian ini. Berkati mereka semua, Tuhan. Mereka setia mendengarkan firman-Mu dan merenungkan. Biarlah cinta-Mu yang dalam itu membuat mereka teguh menghadapi hidup ini dan setia mendengar firman-Mu, berjalan dalam kasih-Mu. Berkati kami semua sebagai ayah, ibu, anak-anak. Tolong kami, Tuhan, agar kami hidup dalam damai-Mu. Berkati anak-anak kami dalam menghadapi semester, ujian sekolah, dan persiapan menghadapi semester ke depan. Tuhan melimpahkan kemurahan agar mereka tekun dan boleh mengikuti dengan baik, hasilnya memberi kepuasan. Dan berkati juga usaha pekerjaan kami. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia lanjut, lindungi mereka. Biar usia emas mereka jalani dengan tetap bersuka cita dalam Kristus. Berkati pelayanan majelis gereja, pengurus OIG, biar terus melayani dengan bahagia. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, kuatkan mereka, yakinkan bahwa mereka dapat sembuh. Yang bergumul dengan pendidikan, dengan ekonomi, dengan komunikasi, dengan sosial budaya, Tuhan hadirlah dalam setiap pergumulan kami, agar kami kuat dan kokoh menghadapi pergumulan ini. Berkatilah pemerintah kami, hikmat Engkau berikan untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan juga Engkau selalu menjaga kami agar kami fit, sehat, bahagia, kuat dalam menghadapi banyak tantangan. Dan kami percaya tangan kasih-Mu akan melindungi dan menaungi kami, dan kami teguh menjalani hidup ini dalam damai Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami membawanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara telah mendengarkan firman ini. Biar firman ini menjadi berkat dalam seluruh kehidupan saudara-saudara. Tuhan memberkati, salam sehat.